Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kesenangan dunia, kecintaan dunia, kemakmuran dunia, angan-angan yang tinggi akan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Orang-orang yang hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini, qabla mauti mautun li ahli, sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu, jasad-jasad orang yang bodoh, jasad-jasad orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Mereka bagaikan mayat walaupun mereka berjalan di siang hari. Sebaliknya, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan selama-lamanya, yang memiliki kehidupan yang abadi. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun jasad mereka telah mati, akan tetapi mereka hidup abadi selama-lamanya. Apa maksudnya? Yakni a'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Mereka adalah orang-orang yang jasadnya telah hancur, jasadnya telah tiada, akan tetapi mengenang mereka akan ada dalam hati setiap manusia. Sebagaimana ibunda baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah, sebelum wafat beliau bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadhikri bak. Ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah, beliau bersyair sebelum wafat. Beliau berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Nabi mengatakan, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup pasti akan mati. Kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil, rumah barumu, mereka tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau akan ada masanya, waktunya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur jatuh dari tangkainya. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Tidak akan mereka baru selama-lamanya. Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin wal wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua pasti hancur. Semua orang tua pasti binasa. Semua orang tua pasti mati. Ana mayyitatun, kata ibu Rasulullah Sayyidatuna Aminah, aku sebagai orang tua, aku nanti bakal jadi mayat. Aku sebagai ibu, aku nanti bakal mati. Ana mayyitatun fadzikri bak, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenang aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra, karena aku telah meninggalkan kebaikan, aku telah meninggalkan anak yang suci. Siapa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad, maka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Karena beliau adalah anak suci, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Maka seperti itu pula para ulama, para aslafun saleh. Mereka telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi mereka hidup selama-lamanya. Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ilmu mereka, amal ibadah mereka akan selalu dikenang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau wafat, beliau meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tetapi beliau sampai detik ini dan sampai akhir zaman
beliau hidup dalam nasihat diniyahnya, beliau hidup dalam hikam haddatnya, beliau hidup di dalam adab sulukul muridnya, beliau hidup dalam ratibul haddatnya, beliau hidup dalam wirdul latifnya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya, beliau hidup dalam kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Hizb Bahar Hizb Nasornya, beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawwasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Simtud Durarnya, beliau hidup dalam Mafatimus Sa'adahnya. Begitulah para ulama dan para aulia serta orang-orang soleh, walaupun mereka telah wafat, akan tetapi mengenang beliau-beliau kekal abadi selama-lamanya, karena beliau-beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan dan kenangan-kenangan untuk kita semua. Di Pontianak, siapa yang tidak mengenang, siapa yang tidak mengingat Sultan Abdurrahman Al-Ghadri? Beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi mengenang beliau akan abadi selama-lamanya, karena beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir di majlis-majlis taklim seperti ini, jadikan Sahibul Haul sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Pulang dari majlis, bawa ilmu beliau, bawa waraknya beliau, bawa adabnya beliau, bawa khasyahnya beliau, bawa zuhudnya beliau, bawa qanaahnya beliau, bawa amar ma'ruf nahi mungkar, bawa jihadnya para ulama, bawa semangat beliau-beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan beliau-beliau sebagai teladan, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala Imam Malik muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Imam Malik berkata, pecinta suatu kaum di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang yang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Jikalau kita mengikuti para ulama, mengikuti para aulia, mengikuti orang-orang soleh, maka kelak di akhirat beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau dicintai oleh Allah, maka kita pun pasti akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau selamat di dunia, selamat di akhirat, kita pun akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Beliau-beliau selalu dalam pandangan Allah, kita pun selalu dalam pandangan Allah. Tetapi jika di dunia yang kita ikuti adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik, orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, di akhirat mereka jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, kita pun jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Mereka mendapatkan murka Allah, murka Rasulullah, kita pun akan mendapatkan murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekali lagi saya wasiatkan khususnya kepada pemuda-pemudi Islam Pontianak, jadikan para ulama, orang-orang soleh, para aulia, para wali Allah, orang-orang yang berilmu sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah. Jangan jauh dari majlis-majlis taklim seperti ini, dari majlis-majlis ilmu, dari majlis-majlis salawat seperti ini. Sebab kelak di akhirat, perhatikan, kelak di akhirat jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi Muhammad, jarak jauh atau dekatnya kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad, itu menurut kadar kedekatan atau jauhnya kalian di dunia dari warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta atau kekuasaan, tapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Para ulama, mereka lah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Maka jarak jauh dekatnya engkau di akhirat dengan Nabi Muhammad itu menurut kadar atau jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari para pewaris Nabi Muhammad, itu para ulama, dan warisan Nabi Muhammad itu majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Jikalau di dunia engkau dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, majlis salawat, tidak diragukan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi jika di dunia engkau jauh dari para ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para orang-orang soleh, jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita supaya duduk di majlis ini di akhirat telah berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad
kelak di akhirat kita bisa berada di bawah payung baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Kita doakan semua para habaib kita, para sesepuh, para habaib yang ada di Pontianak. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau untuk membimbing kita semua menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau untuk berjuang di jalan Allah, demi tersebarnya Islam, demi kejayaan Islam, demi kemakmuran Islam. Allah Subhanahu wa taala hancurkan segala musuh-musuh beliau, orang-orang yang ingin menzalimi beliau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan segenap panitia yang telah mensukseskan ini acara. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga para aparat yang ikhlas membantu ini acara, baik dari kepolisian ataupun dari tentara, yang ikhlas dalam hatinya membantu ini acara sehingga ini acara berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah naikkan pangkat jabatannya, Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Tapi jikalau ada aparat atau para pemerintah yang tidak suka dengan adanya acara yang berkah ini, tidak suka dengan adanya acara haul dan acara maulid ini, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Allah lantahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillah babuna, tabarak hitanuna, yasin saqfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. فسيكفيكهم الله والسميع العليم والشهد العرش مسؤول علينا وإلى الله ناظرة إلينا بحول يقدر والله من أمره مفيد وله القرآن المجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ الرحمن الراحمين فالله خير حافظ الرحمن الراحمين فالله خير حافظا وارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah juga doakan agar segera Allah berikan kesehatan kepada saya. Saya sudah 2 minggu saya sakit, nggak bisa bangun. Selama 2 minggu saya nggak hadir acara. Acara di mana-mana nggak ada saya hadir. Acara di luar negeri saya nggak hadir. Acara di seputar Indonesia nggak ada yang saya hadir. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu terakhir saya ceramah itu di Palembang. Tanggal 23 Oktober kalau nggak salah. Itu terakhir saya ceramah. Pulang dari Palembang saya sakit. Semenjak itu saya nggak ceramah hampir 2 minggu atau 3 minggu. Baru hari ini saya bisa hadir di Pontianak. Mudah-mudahan saya hadir di sini saya mendapatkan keberkahan daripada saya. Insya Allah kita berjumpa tahun depan yang dimana insya Allah jamaah bisa lebih banyak, 10 kali lipat dari sekarang. Terakhir saya ke Pontianak, saya masih ingat itu sekitar tahun 2017. Masya Allah jamaahnya banyak. Saya hadir sekarang di tahun 2017, 2018 saya ditahan. 2018 saya ditahan, 2020 saya bebas. 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas saya ditahan lagi. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Ketika saya dibawa ke Nusa Kambangan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Dari borgol tangan nyambung ke perut, perut nyambung ke kaki. Saya diperlakukan seperti penjahat besar. Saya diperlakukan seperti koruptor. Saya diperlakukan seperti bandar narkoba. Saya dilakukan seperti penjahat besar. Ada satu cerita ketika saya sedang diborgol seperti itu. Saya bertanya kepada orang yang memborgol saya, yakni sipir penjara di Nusa Kambangan. Saya berkata kepada dia, apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Apakah engkau pernah membaca ayat dalam Al-Quran?
Innama yuridullah lidhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Tahukah engkau siapa al-qurba? Tahukah engkau siapa ahlul bait? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad yang engkau baca dalam setiap salawatmu? Ali Muhammad ahlul bait al-qurba yang ada dalam Al-Quran, ahlul bait yang ada dalam Al-Quran, Ali Muhammad yang kau baca, yang dimana kalau engkau tidak membaca salawat dalam salatmu, tidak sah engkau punya salat. Itu adalah orang yang kau borgol di hadapanmu. Apakah pantas engkau mengaku sebagai umat Muhammad sedangkan engkau memborgol anak cucu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, 2 hari saya baru keluar, saya masuk lagi. Kenapa? Apakah saya membela diri saya? Tidak. Yang saya bela rakyat, yang saya bela bangsa, yang saya bela negara, yang saya bela rakyat yang susah, yang saya bela rakyat yang kelaparan, yang saya bela rakyat yang menderita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai di situ? Tidak. Saya bebas tahun 2021. 2021 saya bebas murni. Baru 1 bulan saya bebas murni, saya sudah ditahan lagi. Saya sudah ditahan lagi. Kasus 6 laskar yang dibantai dan disiksa, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya baru bebas sekitar 2 bulan yang lalu. Sehingga alhamdulillah pada hari ini saya sudah sampai di majlis yang penuh dengan keberkahan. Maka ingin saya sampaikan kepada saudara semua, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek dalam berjuang untuk bangsa, agama, negara dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, demi bangsa, demi agama, demi negara, demi NKRI, demi Merah Putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa Bahar bin Smith murah harganya. Oleh karenanya, saya meminta doa kepada seluruh hadirin agar Allah berikan saya kesehatan, sehingga kita bisa kembali sama-sama berjuang demi bangsa, demi agama dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dan kepada negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wasiat saya yang terakhir sebelum saya tutup, jaga persaudaraan di kota Pontianak yang kita cintai. Kita yang muslim disatukan dengan 2. Yang pertama disatukan dengan agama Islam. Yang kedua kita disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang di luar muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, apapun agamanya, kita disatukan walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di Pontianak, jaga kerukunan tersebut, jaga kesatuan dan persatuan tersebut. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kita disatukan dengan satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang muslim, apapun ormasnya, apapun manhajnya, selama hanya berbeda masalah furu'iyah, kita bersatu. Karena jangan harap yakni fasadur ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Hancur atau rusaknya suatu negara, hancur atau rusaknya rakyat, itu karena hancur dan rusaknya pemerintah. Hancur dan rusaknya pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan karena hancur dan rusaknya para ulama. Jangan berharap bangsa bakal jadi bangsa yang baik, negara bakal jadi negara yang baik, kalau para pejabat dan pemerintahnya belum menjadi pejabat dan pemerintah yang baik. Jangan berharap pejabat bakal jadi pejabat yang baik, pemerintah bakal jadi pemerintah yang baik, aparat bakal jadi aparat yang baik, kalau para ulamanya belum menjadi ulama-ulama yang baik. Bagaimana para pejabat mau bersatu? Orang-orang berkata, ayo ulama dan pejabat bersatu, sama-sama bangun NKRI, sama-sama bangun Indonesia. Bagaimana pejabat dan ulama mau bersatu, sedangkan para ulama sama ulama saling berantem, ustadz sama ustadz berantem.
kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem. Jangan harap bangsa bakal menjadi bangsa yang baik kalau masih banyak ustadz sama ustadz, kiai dan kiai, serta habaib bersama habaib saling berantem. Oleh karenanya, jaga persatuan. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaklah kalian bersatu, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu berada di dalam persatuan. Mudah-mudahan Allah jaga Pontianak khususnya, dan Allah jaga kita punya negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon doa agar Allah berikan kesehatan kepada saya dan kesehatan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.